menjelas sedikit lagi tentang apa itu klasifikasi media pembelajaran dan juga jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ini kan adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga tujuan pembelajaran itu dapat berhasil, tujuan pembelajaran itu dapat terjadi secara efektif dan juga tercapai dengan baik. Maka di sini media pembelajaran dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis. Klasifikasi ini adalah pengelompokan atau sarana, di mana yang dimaksud dari klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan alat atau bahan yang dapat digunakan di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mengklasifikasi media belajar ini adalah bahan ajar yang dapat membantu proses kita untuk melakukan pembelajaran sehingga menjadi efektif. Tujuan dari kategori klasifikasi media pembelajaran ini adalah untuk persiapan. Persiapan apa yang dimaksud di sini yaitu sehingga di mana peserta didik itu bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dari melihat suatu objek di dalam lingkungan belajar. Seperti kita ketahui kan setiap peserta didik itu mempunyai ciri khas tersendiri dalam memahami pembelajaran. Tidak sama satu sama lain, mereka masih mempunyai cara yang berbeda untuk memahami materi tersebut. Jadi, klasifikasi media pembelajaran ini sangat efektif untuk kita nantinya jika menjadi seorang pendidik untuk dipahami dengan baik-baik agar kita dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Amin. Setiap jenis media ini memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini dapat menampilkan fungsi tertentu sehingga dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Agar sumber dan peran media belajar tersebut menunjukkan pada suatu media tertentu, maka media-media belajar itu perlu diklasifikasikan sesuai dengan metodenya, dengan sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. Baiklah, mungkin teman-teman sudah membuka PPT-nya. Kami di sini hanya menjelaskan klasifikasi media pembelajaran menurut sifatnya. Tetapi sebenarnya banyak macamnya yang sudah dijelaskan dari kelompok 1 tadi, macam-macam dari klasifikasi media pembelajaran. Baiklah, kami di sini akan hanya menjelaskan berdasarkan sifatnya saja. Berdasarkan sifatnya, media pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu ada visual, audiovisual, dan juga auditif. Baiklah, untuk visual itu adalah bentuk atau media penyampaian mencetak yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik. Digunakan cara mendengarkan langsung kepada siswa. Untuk di jenjang SD mungkin secara auditif. Maaf, ini auditif.
Mungkin untuk di jenjang auditif ini di SD bisa menggunakan dengan cara musik pembelajaran. Kalau di SD kan masih sikap keanak-anakan itu kan masih tinggi. Jadi mungkin cara mereka untuk memahami pembelajaran itu, gurunya bisa menggunakan musik pembelajaran. Apa yang dimaksud musik pembelajaran ini? Di mana materi itu dinyanyikan. Seperti kalau misalnya kayak ya macam-macamnya. Kalau di mungkin tentang keislaman mungkin yang ada rukun Islam ada 5, tahu kan? Nah itu merupakan salah satu media pembelajaran dengan cara musik. Untuk jenjang SMP sudah dibahas oleh Mutia tadi, bisa dengan cara video dokumenter seperti kayak menampilkan tentang dari peristiwa G30 SPKI itu kan ada pembelajarannya. Karena kan kalau di jenjang SMP ataupun MTS kan belum membawa HP, jadi untuk visual auditif ini mungkin belum bisa diterapkan tentang untuk penggunaan HP-nya, tetapi bisa dengan cara yang seperti itu tadi. Sedangkan di jenjang SMA yaitu bisa dengan podcast ataupun lainnya. Podcast itu di mana misalnya guru itu tidak bisa hadir, guru itu dengan cara menjelaskan lewat video terus ditampilkan. Selanjutnya yaitu visual. Visual ini adalah alat bantu yang hanya mengandalkan sensasi visual. Media pembelajaran jenis ini hanya menampilkan dengan proyeksi ataupun proyektor, seperti kayak menampilkan PPT. Mungkin untuk visual ini bisa diterapkan dimulai dari SMP sampai SMA. Sedangkan audio visual ini adalah jenis media yang dapat menghasilkan suara serta dapat dilihat, di mana video itu ditampilkan, tetapi ada suara dan juga ada videonya. Baiklah, tadi ada yang bertanya jika di kelompok 1 tadi ada yang bertanya jika di ya di kelompok 1 terpencil jika tidak ada teknologi. Di sini teknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada tradisional dan juga ada modern. Tradisional ini seperti penggunaan papan tulis, sedangkan modern ini bisa menggunakan e-book ataupun e-learning. Jadi tidak itu merupakan salah satu permasalahan, tetapi bisa dialihkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Itulah mengapa kita seorang pendidik dituntut harus bisa semuanya agar bisa terpenuhi apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Media pembelajaran ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pendidikan. Dari beberapa yang saya jelaskan ini, klasifikasi media ini membantu pendidik dalam memilih dan memanfaatkan media yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemahaman tentang jenis dan fungsi masing-masing media dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulia, yaitu tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para pakar. Baik, izin masuk ke masalah. Saya di sini ingin menjelaskan para pakar yang mengklasifikasikan jenis media. Adapun yang pertama yaitu Webster yang mengklasifikasi menjadi 3, yaitu media rumit, media mahal, dan media sederhana. Adapun yang kedua yaitu Geiger yang mengklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasi, komunikasi, lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, belum bersuara, dan mesin belajar. Dan yang ketiga yaitu Edgar Dell yang mengklasifikasi media menurut pengalaman belajar siswa, itu dari pengalaman yang bersifat konflik hingga aktif. Yang keempat yaitu Allen
objek tiga dimensi, rekaman pelajaran, teleprogram, ilustrasi, buku teks cetak, dan sajian besar. Adapun yang terakhir yaitu Ibrahim. Ibrahim yang mengklasifikasikan media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidak adanya alat dan perlengkapan atas kelompok. Yang 5 kelompok itu yang pertama media tanpa proyeksi dua dimensi, yang kedua yaitu media tanpa proyeksi 3 dimensi, dan yang ketiga media audio, dan yang keempat media proyeksi, dan yang terakhir yaitu televisi, video, dan komputer. Sekian yang akan dilanjutkan oleh Seri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan selama 3 pelajaran. Di sini ada media visual. Media visual ini dibagi menjadi 4, yaitu ada media grafis. Yang kedua itu ada media cetak, yaitu ada media pengajian, dan yang terakhir yaitu ada media persiapan. Media ini adalah media visual yang menyajikan fakta atau ide gagasan melalui penyajian kata-kata kalimat, angka-angka atau sebuah gambar. Kelebihan dari media ini yaitu kita dapat mempermudah, mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Terus dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga menarik perhatian siswa. Pembuatannya juga mudah dan harganya murah. Terus kelemahan dari media ini yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Terus yang kedua itu ada media bahan cetak. Media bahan cetak ini adalah media visual yang pembuatannya melalui percetakan atau printing ataupun offset. Kelebihan dari media ini yaitu dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Media ini kelebihannya itu secara informasi dapat dilihat oleh siswa dalam keberanian dan kesalahan masing-masing. Kelemahan dari media ini yaitu proses pembuatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga bahan cetak yang tebal ini mungkin dapat membuat siswa bosan dan juga dapat mematikan minat siswa untuk membacanya. Terus ada yang ketiga itu media gambar dia. Media gambar dia ini yaitu media visual yang berupa gambar yang dihasilkan oleh proses fotografi. Kelebihan dari media ini yang ketiga yaitu ada media gambar dia. Media gambar dia ini adalah media yang berupa gambar yang dihasilkan melalui fotografi. Kelebihan dari media ini yaitu dibanding media yang besar, media ini lebih konkret. Terus dapat menunjukkan sebagian yang cepat dari objek sebenarnya. Kelemahan dari media ini yaitu biasanya ampulnya itu terbatas sehingga kurang efektif pelajaran kelompok besar. Yang terakhir yaitu ada media versi dia. Media versi dia ini adalah media visual yang diversikan atau media yang diversikan besar. Di mana hasil versinya ini tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Media ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada OHT atau OHP dan slide. OHT ini adalah OHT itu overhead referensi dan OHT ini adalah media visual yang diversikan melalui alat versi yang disebut dengan OHP. OHP ini yaitu overhead projector. Kelebihan dari OHP ini yaitu dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran kelas. Terus menarik karena mungkin penyajian yang variatif dan juga disertai dengan warna-warna yang menarik. Terus lebih kelemahannya yaitu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Yang terakhir yaitu ada media slide. Media slide ini yaitu media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Kelebihannya yaitu ada membantu menimbulkan pengertian atau
tindakan membuat pada pesan yang disampaikan, terus disesuaikan dengan unsur barang, dan juga merangsang minat dan perhatian siswa dengan gambar dan warna yang perfect. Kelemahan diri sendiri ini yaitu memerlukan penggelapan ruangan dalam mempresentasikannya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sally, yaitu yang B, media audio. Media audio itu ada dua macam. Yang pertama, radio, dan yang kedua yaitu tape recorder. Radio yaitu media elektronik yang dapat menangkap suara dan gelombang tertentu, hingga informasi komunikasi dapat terjangkau oleh masyarakat dan memiliki nilai praktis edukatif secara formal maupun non formal. Nah, kelebihannya yaitu siaran yang dapat menjangkau pendengaran dalam waktu yang singkat. Pendengaran yang tidak aktif dapat disiapkan dan menambah ilmu pengetahuan. Kelemahannya yaitu media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja. Karena media ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya melalui kata-kata dan bahasa. Yang kedua yaitu tape recorder. Alat perekam ini adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Kelebihannya yaitu pita rekaman dapat diputar berulang-ulang, rekaman dapat dihapus dan digunakan kembali, dan mengembangkan daya imajinasi siswa. Kelemahannya yaitu daya jangkauannya terbatas dan biaya penggandaannya lebih mahal daripada radio. Yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual yaitu ada tiga. Yang pertama televisi, yang kedua video, dan yang ketiga yaitu film. Televisi ini yaitu media yang menyampaikan kesan-kesan pembelajaran secara audiovisual dan dengan bentuk gerak. Nah, kelebihannya yaitu dapat menerima, menggunakan, dan mengubah atau membatasi semua bentuk media lain, dan dapat memikat perhatian semuanya sepenuhnya dari penonton. Dapat meningkatkan pengetahuan guru dalam hal belajar. Kelemahannya yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah, dan jika dimanfaatkan di kelas, maka jadwal di sekolah sulit disesuaikan. Yang kedua yaitu video. Video adalah media visual yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer di masyarakat. Pesan yang disajikan merupakan fakta. Kelebihannya yaitu dengan adanya video, penonton dapat mendapatkan informasi, menghemat waktu, dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Keras lemahnya suara dapat diatur. Kelemahannya yaitu perhatian penonton sulit dikuasai, kurang mampu menyajikan detail dan objek secara sempurna. Yang ketiga yaitu film. Film juga disebut dengan gambar hidup, yaitu gambar diam yang meluncur secara cepat sehingga timbul kesan hidup dan bergerak. Kelebihannya yaitu dapat menggambarkan suatu proses, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Suaranya. Yang ketiga yaitu film. Film disebut juga gambar hidup, yaitu gambar diam yang meluncur secara cepat sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Kelebihannya yaitu dapat menggambarkan suatu proses, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu, dan suaranya dapat menimbulkan realita dalam bentuk ekspresi murni. Kelemahannya yaitu audiens tidak akan mengikuti dengan baik bila film diputar terlalu cepat. Biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan lebih mahal. Yang terakhir yaitu media teks. Teks mungkin bukan media yang paling kuno dan bagi manusia dalam menyampaikan pesan dan informasi. Namun dalam komputer teks adalah simbol awal dan sederhana. Kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang padat, digunakan untuk materi-materi yang rumit seperti rumus matematika ataupun penjelasan yang panjang. Sangat cocok sebagai media input dan umpan balik. Kelemahannya yaitu kurang kuat bila digunakan untuk memberikan informasi
informasi, mata cepat lelah bila harus menonton materi lewat teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Bahmadiri. Pada kesempatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh saudari Rizka. Di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual gambar. Menurut Damar Malik, media visual gambar ini adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual. Menurut KBBM, gambar ini merupakan tiruan seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, barang-barang, dan lain-lain sebagainya. Media visual gambar ini hanya bisa dilihat, tapi tidak ada unsur suara. Yang kedua yaitu ada media visual grafik. Media visual grafik ini merupakan penyajian data yang berangka seperti tabel gambar yang mempunyai nilai informasi yang berfaedah dalam media pembelajaran. Yang ketiga ada media audio atau radio. Media ini seperti hologram kaset yang didesain sedemikian mungkin agar menarik siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu ada media media audio podcast. Media ini seperti rekaman audio yang bisa didengarkan oleh banyak orang dan berbeda dengan radio. Kalau radio itu disiarkan melalui frekuensi, sedangkan podcast ini bisa didengarkan kapanpun melalui internet seperti YouTube dan lain-lain sebagainya. Yang kelima itu ada media audio storytelling. Media ini menceritakan kisah berita yang sangat berguna dan banyak sekali manfaatnya dalam media pembelajaran. Yang keenam itu ada media audio lagu. Media ini berkaitan dengan pendengaran yang bisa didengar oleh siswa-siswa dalam proses pembelajaran. Media ini sangat berguna dalam media pembelajaran. Yang ketujuh ada media audio atau video. Media ini serangkaian gambar gerak yang disertai dengan suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai melalui alur-alur dalam cerita tersebut. Yang terakhir itu ada media audio ini. Media ini mampu menyampaikan informasi dalam media belajar melalui siaran langsung. Media ini sangat berguna dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami dari kelompok 2. Di sini kami buka sesi tanya jawab. Kami buka 3 penanya saja dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Jadi jika teman-teman yang ingin bertanya silakan ajukan tangannya. Pada Ulfa kami persilakan. Terima kasih kepada kelompok 2 atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan media radio merupakan media yang hanya bisa didengar suaranya saja. Dan sekarang ini tidak banyak lagi orang yang mau mendengarkan radio. Apakah media ini memang harus ditinggalkan atau harus ditinggalkan dan digantikan dengan media lain, atau ada cara agar media ini bisa terpakai lagi dan bisa digunakan? Baiklah, terima kasih kepada Ulfa. Pada Anissa kami baiklah, saya di sini kepada kelompok 2. Media belajar apa yang cocok dengan siswa atau siswi yang kebutuhan khusus? Media pembelajaran untuk siswa yang kebutuhan khusus. Baiklah, kepada Ika pada silakan. Saya bertanya, kan sudah dijelaskan podcast tadi ya. Menurut kalian apakah media podcast efektif
efektif digunakan dalam proses pembelajaran mahasiswa? Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, tanya tak? Silakan masih. baiklah, saya akan menyanyi tentang dampak yang ditimbulkan mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Kita mengetahui kalau dampak positifnya banyak sekali ya, seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Terus yang ingin saya tanyakan yaitu adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sumber belajar ini? Terima kasih. Kan tadi pertanyakan apakah ada dampak negatif dari media pembelajaran. Media pembelajaran kan banyak. Yang mana yang mendapat dari dampak negatif? Dan mungkin kalau semua dampak negatif. Anda jawab secara umumnya aja. Baiklah, terima kasih kepada yang telah bertanya. Izinkan kami untuk mencari jawabannya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ike. Menurut kalian, apakah media podcast efektif digunakan dalam proses pembelajaran di mahasiswa? Menurut kami, podcast ini sangat efektif digunakan di kalangan mahasiswa dikarenakan keunggulan utamanya yaitu aksesibilitas dan juga fleksibilitas, di mana memungkinkan mahasiswa itu bisa belajar di mana saja. Pembelajaran melalui podcast juga dapat mendorong keterlibatan aktif, di mana mahasiswa harus memproses informasi dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sebenarnya. Dan selain itu, podcast juga dapat menyajikan informasi yang relevan di dunia sekarang. Tapi media podcast ini juga ada tantangannya. Yang pertama yaitu kurang aktif, di mana kalau podcast ini kan kita hanya menonton, jadi tidak bisa untuk langsung diskusi bukannya. Itu mungkin kelemahannya. Oke, itu saja. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Dan teman-teman adakah yang ingin menambah jawaban dari kami? Baiklah, jika tidak ada kami lanjutkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu media pembelajaran apa yang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu visual, gambar dan grafik. Menggunakan gambar yang jelas dan warna yang kontras dapat membantu anak memahami materi. Yang kedua yaitu audiobook, buku yang dibacakan secara audio untuk membantu anak yang kesulitan membaca. Yang ketiga yaitu teknologi, yang ketiga yaitu kegiatan praktis, proyek seni dan kerajinan, kegiatan yang mendorong kreativitas dan meningkatkan keterampilan motorik halus. Dan yang keempat yaitu pendekatan multisensori, menggabungkan berbagai media di atas untuk menyentuh semua indera dan membantu pemahaman yang lebih baik. Baiklah, apakah bisa diterima? Dan apakah ada yang ingin menyangka ataupun menambah jawaban kami? Jika tidak ada, kami lanjutkan. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Eva. Pada Fatma, kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eva. Media radio merupakan media yang hanya bisa didengar kemananya saja, dan sekarang ini tidak banyak lagi yang mau mendengarkan radio. Maka media ini memang
harus ditinggalkan dan digantikan dengan media lain, dan ada cara agar media ini dipakai lagi. Media radio ini dapat beradaptasi dengan memperkenalkan program yang lebih menarik bagi generasi muda, seperti musik dan tren-tren terkini. Selain itu, kemudian akses melalui aplikasi smartphone juga dapat meningkatkan daya tarik radio di kalangan pendengar muda. Oleh karena itu, radio tidak perlu ditinggalkan, tetapi harus berinovasi untuk tetap relevan. Baiklah, Sally akan menambah jawaban dari Fatma. Media radio ini masih memiliki relevansi dan potensi yang signifikan di dalam diri kita. Nah, beberapa cara untuk mengoptimalkan penggunaannya itu ada tiga. Yang pertama itu integrasi dengan teknologi modern, yaitu mengembangkan radio internet yang memungkinkan pendengar makin menjauh secara daring menjangkau audiens yang lebih luas. Terus yang kedua yaitu konten khusus, yaitu menyediakan program yang menarik dan edukatif seperti podcast atau siaran interaktif dalam memberikan konten buatan pendengar. Yang ketiga yaitu fokus pada komunitas. Radio dapat berfungsi sebagai platform untuk isu-isu komunitas, memperkuat ikatan sosial dan memberikan informasi yang relevan. Ya, mungkin itu saja jawaban dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambah ataupun menambah jawaban dari kami persilahkan. Jika tidak ada, kami lanjutkan. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosi kepada saudara Rosi. Kepada Ulia, persilahkan. Dampak negatif dari media pembelajaran. Media pembelajaran termasuk yang berbasis elektronik memiliki beberapa dampak negatif. Adapun antara lain yang pertama yaitu kejenuhan dan ketergantungan. Penggunaan media elektronik dapat menyebabkan kejenuhan dan ketergantungan pada gadget, mengganggu proses pembelajaran yang efektif. Adapun yang kedua yaitu distraksi. Media sosial dan konten hiburan seringkali mengalihkan perhatian siswa dan fokus belajar, menurunkan produktivitas akademis. Adapun yang ketiga yaitu kesulitan akses. Beberapa siswa menghadapi kendala dalam akses internet yang menghambat pembelajaran online. Dan yang terakhir yaitu kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring dapat membuat siswa menjadi individualis dan kurang berinteraksi dengan teman sebaya. Sekian, terima kasih. Kami bisa diterima. Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin menambah jawaban dari kami? Ya, tidak. Baiklah, semua pertanyaan sudah kami jawab dengan baik. Selanjutnya kami tutup diskusi pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan atas kendala. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu media pembelajaran ini memiliki peranan yang sangat penting di kehidupan. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Di dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang sangat besar penting bagi pendidik untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, responsif terhadap kebutuhan siswa, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada perkataan ataupun perbuatan kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.